Bicara hitam ini bicara porno. Sekarang ini sudah ada undang-undang porno aksi dan porno, iya itu. Jadi saya bilang sama Pak Bambang ketika Pak Bambang ke rumah dengan adik kita Mariati, Pak, kita mau hitam, Bapak akan diberikan acara. Saya bilang siap, laksanakan, karena ini adalah anggota polisi. Saya bukan jawabnya insya Allah, tapi siap kita laksanakan pada hari H. Tapi kita membicarakan hitam ini bicara porno. Kalau tidak benar saya bicara, saya bisa digelandang ke kantor polisi, melanggar undang-undang. Tapi Pak, porno tidak porno itu sesungguhnya kalau sudah biasa kita lihat, kalau sudah biasa kita katakan, kalau sudah biasa kita laksanakan, maka porno hilang. Sebab ada ahli sejarah mengatakan, ya, sesuatu yang sudah biasa disebut orang, maka aksi pornonya sudah tidak ada lagi. Contoh, ada ibu bidan di sini, ada atau dokter, perempuan. Yang nama perempuan itu yang mana? Coba kita pikir. Apa perempuan itu hidungnya? Begitu dia lahir, bidan bilang ini perempuan. Kita pikir, oh mungkin lihat hidungnya. Bukan nama hidung perempuan. Atau mulutnya, bukan nama mulut. Tapi perempuan itu nama yang itu tuh, yang porno itu. Tapi tidak pernah kita bilang kamu ini porno, bilang-bilang perempuan, wanita. Tidak pernah. Demikian juga laki-laki. Yang laki-laki itu yang mana? Bukan laki-laki itu kupingnya, bukan kakinya atau kepalanya ketika dia lahir. Bidan dan dukun ketika melihat barangnya baru dibilang, Pak, anak bapak laki-laki, Pak, anak bapak perempuan, tidak porno. Nah itu, satu. Mau contoh yang lebih hebat lagi, Pak Ibu, tidak porno. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu pergi ke kampungnya di Irian sana, ke Timika sana. Dia pakai apa itu? Kalau kata kami, tidak tahu, Pak Pudi, bakso kami gendulu panjang itu. Ya itu, kalau bakso kami ya, apa namanya, kotekan. Tidak porno di sana, dan tidak ada polisi yang bisa nangkap orang Irian karena berpakaian seperti itu. Maka kebiasaan yang sudah dianut oleh semua orang, kepornoan tidak ada lagi. Saya cerita lagi, belum masuk ke hitam ini ya. Waktu kita sampai jam 12 untuk makan siang, dan kita yang tahu benar bahwa Pak Bambang ini mengundang kita untuk makan siang, bukan untuk dengar ceramah, tapi ini selingan saja. Ada di sebuah pinggir Sungai Tigris di apa namanya, di Parsi sana, ada sekelompok selebritis yang kehidupannya penari telanjang. Semuanya penari telanjang di sana, di pinggir sungai itu. Suatu ketika, Bapak Ibu yang saya muliakan, mereka akan ulang tahun yang ketiga dari grup penari telanjang ini. Lalu dia mengundang wali kota di pinggiran sungai Efrat sana. Ya, dia manggil wali kota. Kata sang wali kota, karena kita akan hadir di tempat orang penari telanjang yang semuanya telanjang, wali kota dan istrinya datang ke sana juga telanjang, supaya tidak porno aksi. Tetapi apa kata para penari selebritis ini, penari telanjang ini? Yang akan datang itu adalah wali kota dan istrinya. Kita harus berpakaian semua ketika kita datang ke sini. Apa yang terjadi? Pak Wali datang dengan telanjang, para penari telanjang semuanya pakaian-pakaian yang rapi. Itu suatu hal yang, suatu kehebatan dalam mengakulturasi budaya-budaya. Istatana biqadum, dia berkhitan dengan kampak. Sebahagian dari masyarakat mengatakan kampak, tapi ahli tafsir, ahli hadis mengatakan bahwa kadum di sana bukan hanya diartikan dengan kampak, tetapi bisa diartikan dengan tempat. Saya lebih setuju kalau kadum itu diartikan terbuat dari batu, suatu hal yang tidak mungkin
mungkin dilakukan oleh masyarakat ketika itu. Berarti pemahaman sudah dilakukan dengan benda tajam yang bagus. Maka kita lebih enak mengatakan bahwa Ibrahim bersunat di sebuah daerah namanya ya, kita dikenal dengan Porno tidak bagus. Lalu Rasulullah SAW mengambil sunat ini, dan Rasul telah disunat ketika beliau bilang dan malaikat menyunat Rasulullah SAW. Begitu turun ke dunia, Rasulullah SAW Muhammad telah dihitan. Apa? Hukum berhitan itu apa? Sebagian para ulama mengatakan hitan itu sunnah hukumnya. Sunnah bagi laki-laki, tapi perempuan dianjurkan. Tapi kalau di Sudan, Pak, siapa yang sudah pernah pergi ke Sudan? Di Sudan itu diwajibkan disunat perempuan itu seluruhnya. Apanya yang disunat? Ya sekali lagi porno ya. Apa ya? Jengger ayamnya. Jengger ayamnya disunat secara habis, tapi diprotes oleh kaum ibu bahwa itu penting untuk kaum bapak. Jangan semuanya dihabiskan. Makanya para perempuan bidan-bidan kita itu nyunatnya sedikit saja. Tetapi sesungguhnya dalam syariat tidak dianjurkan benar untuk sunat bagi perempuan. Tapi dibolehkan. Tidak sama dengan laki-laki, karena tidak ada unsur penyimpanan najis di dalam jengger ayam. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah nasihat saya kepada, terakhir saya ingin mengingatkan kepada Dek Bambang dan Dek Mariati bahwa setelah anak ini lahir harus ingat sebuah ayat, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaruhum. Ini yang hati-hati. Dek Bambang dan Dek Mariati, saya yakin benar karena Mariati ini adalah mahasiswa syariah, dia dokter Anda, paham ayat ini bahwa sebahagian dari istri-istri kamu itu, sebahagian dari anak-anakmu itu jadi musuh bagi kamu. Maka fahzaruhum, maka hati-hatilah kepada anak dan istri itu. Saya tidak akan bahas istrinya, tapi untuk anak. Maka sang anak harus kita arahkan sebaik mungkin untuk berperilaku Islam, untuk berperilaku mustaqim, untuk bisa melaksanakan syariat-syariat keagamaan. Jika tidak, anak kita bisa jadi musuh bagi kita. Baca di koran Pak, baca di gosip, tonton di gosip, tonton di SMS, di TV, berapa banyak anaknya bisa memenjarakan ibunya. Tidak sedikit istri anaknya membunuh ibu dan bapaknya. Tidak sedikit anak menyusahkan ibu dan bapak. Dari kesimpulan, tergantung dengan kita, anak kita mau dijadikan kertas putih bertulisan yang indah, tulis yang indah, mau dijadikan dia kertas yang kusut, ada di kita. Maka hati-hati dengan anak, jika tidak, anak bisa jadi musuh bagi kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, lalu kita menyesal, aku nila tue, aku nila tuo, saya ini sudah tua. Bagaimana cara balas baik dengan ibu bapakku? Mudah. Asal kita tidak menyusahkan ibu dan bapak kita, maka status kita sudah menggembirakan. Wabil walidaini ihsan. Maka Adinda Dodi, usahakan kita tidak pernah menyusahkan orang tua kita. Nilai bagus dalam sekolah, tidak pernah nakal, tidak pernah terlibat narkoba, tidak pernah terlibat pencurian. Bapak dan ibu kita pasti gembira dengan kita. Inilah Bapak dan Ibu yang berbahagia, nasihat singkat saya. Semoga terutama adik Dodi, ya, adik Dodi dan adik Dimas akan menjadi manusia-manusia yang berharga, akan dicintai oleh Tuhan, akan mendapat ridho, dan semoga keluarga ini akan mendapatkan ridho dari Allah dan mampu membesarkan titipan Tuhan berupa anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Dr. Marjohan MPI. Kalau dilihat kami namanya, saya punya kakak bernama juga Johan. Namun di sisi lain kami mempunyai kesamaan, yaitu buka dan tutup. Artinya dari tadi beliau mengatakan dalam salah satu inti ceramahnya buka tutup itu berhubungan dengan walimatul khitan yang kita laksanakan pada hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa bersama Bapak Marjohan bersama saya membantu acara, Bapak membawa ceramah, kita mainkan buka dan tutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebetulnya kita masih satu acara lagi, namun demikian saya melihat bapak-bapak cukup tegang. Bagaimana kalau kita coba bernyanyi dengan satu buah lagu lama dari Muhsin Alatas yang berjudul Rena.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara, saudari, marilah kita mengulurkan tangan mendoakan cucu kami, Dodi dan Dimas yang sudah dihitan, agar dia selamat dunia, selamat akhirat, dan keluarga kami dan kaum muslimin muslimat seluruhnya. Barakallahu laka wa barakatuh alaika wa tawakkal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا اغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلاة تغنينا بها من الآفات وتغفر لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا غايات الحياة وبعد الممات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات آمين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة كل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت حاجات آمين يا